Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah, kita masih di Islam itu indah dan kita masih membahas tema kita yaitu meresahkan. Singkatan dari masih berstatus sudah pisah kehidupan. Ini memang meresahkan kalau kayak gini ya Bunda ya. Kak Sony, resah. Resah dan gelisah. Iya. Aduh, apalagi pertanyaan aku yang tadi tuh. Nah, itu. Jamaah juga resah menunggu jawabannya. Insya Allah. Benar gak sih nih hal selanjutnya nih yang membuat laki-laki dan wanita masih berstatus sebagai suami istri tapi seolah-olah terpisah kehidupannya karena faktor anak. Apakah anak punya hak seperti itu Bunda? Baik Kak Sony, terima kasih. Penjelasannya Bunda, silakan. Baik. Habib mohon izin, Kak Sony mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bersama guru-guru kita sudah mendengarkan ilmu dari Ustadz Syam, dari Habib. Subhanallah, kita akan melihat bagaimana seorang anak ini bisa mendapatkan hak untuk memberikan saran kah atau memberikan masukan kah kepada orang tuanya. Di awal menikah tadi sudah Bunda katakan, niatkan untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Mengapa? Karena sebelum menikah kita juga harus tahu benar, mengenal sosok calon pendamping hidup. Kenapa? Karena setelah menikah itu kadang-kadang kan kita suka ada dilema. Artinya begini, ketika kita sebelum menjadi seorang suami istri, yang terlihat itu biasanya yang baik-baik saja. Kasam nih belum menikah, bagi calonnya ini yang terlihat baik-baik aja Kasam. Insya Allah mudah-mudahan sih kalau Kasam soleh. Udah terlihat setelah menikah juga insya Allah soleh dan baik. Tapi ketika kita tidak mengetahui karakter, tabiat, perilaku, perbuatan calon pasangan kita sebelum kita menikah, ketika kita menikah terlihat aslinya kadang-kadang kita jadi kaget. Karena background pendidikan orang tua atau kehidupan yang dialami oleh calon pasangan kita ini tidak sama dengan kita. Makanya bersatu itu dari dua pendapat, dari dua background yang berbeda. Dari dua manusia yang memiliki kekurangan dan disatukan oleh Allah menjadi kesempurnaan. Namun di sini apabila di dalam pernikahan itu terjadi permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadilah KDRT. Maka di sini ketika terjadi seperti itu biasanya kita ini harus bisa menahan emosi. Kenapa? Karena memang KDRT atau sesuatu yang dilihat oleh anak, apalagi anak sudah melihat perbuatan orang tua, maaf mohon izin, misalkan contoh suami melakukan kekerasan kepada istri di tengah-tengah rumah tangga, kadang-kadang ujian kan datang dari mana saja, anak melihat. Nah maka anak karena sering melihat itu, kemudian anak juga ada rasa kasihan kepada salah satu orang tua. Maka di situ bagaimana sebagai anak punya hak atau tidak? Lihat dulu permasalahannya. Jikalau permasalahannya itu masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Mu'asyarah bil ma'ruf, kemudian bisa didiskusikan, bisa mencari solusi terbaik, kemudian bisa dipersatukan lagi, alhamdulillah. Karena itulah tujuan kita menikah adalah untuk mencari solusi. Menikah itu setiap hari kita menyelesaikan masalah. Dan jangan menghindar dari masalah. Tapi ketika ada masalah jangan kita dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Bukankah wanita itu adalah sosok yang betul-betul lembut. Nah jadi seorang suami jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita langsung kepada pokok yang tadi pertanyaan Kak Sony, apakah anak memiliki hak? Ya. Nah, kalau misalkan anak merasa kasihan, kemudian ingin menyelamatkan ibu dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, boleh untuk memberikan saran, masukan dan nasihat. Setelah itu ibunya bisa melaporkan atau bisa berdiskusi dengan orang tua yang dipercaya. Atau kalau tidak juga ketemu karena sudah merasa tersiksa, menderita, kita sebagai wanita punya hak untuk melaporkan di kantor urusan agama, ada penasehat perkawinan. Nah anak ini ada haknya karena yang dilihat itu bisa menjadi contoh. Sebelumnya jamaah ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini video parodi nih suami yang menolak untuk berpoligami. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bang, buka baca. Rumah awak ni dah cantik, anak awak dah ada, jantan betina, mobil ada, Honda ada, tanah kubur pun dah ada. Apa lagi bang? Jadi? Ada satu yang belum aku dapat bang. Apa tu cakap lah. Aku kalau dapat bang, aku ingin sekali bang tengok abang nikah lagi bang. Apa kata kau?
Aku suruh abang nikah lagi. Nikah lagi. Iyo. Bisa kan bang? Dengar sini, Dek. Apa pun adik suruh, abang ikut. Abang rela. Adik suruh abang mengangkat rambak tengah hari tepat jam 12 siang. Abang ikut. Suruh abang goleng atas zinc tengah panas-panas terik matahari, abang ikut. Tapi kalau satu ni abang minta ampun betul, Dek. Abang tenang betul. Tak bisa betul abang mengabul, Dek. Abang ni paling tak gemuk betul bini dua, Dek. Abang lagi 3, 4 lagi, Masya Allah. Abang itulah. Orang tu lebih lagi bang. Bini dia ada 5, 6, 7. Ada sampai 9. Ni kusur nikah 2 je tak sanggup. Malu aku bang. Malu. Tuh, jarang loh yang kayak gitu loh. Disuruh poligami suaminya nggak mau. Soleha. Nanti mau gak? Apa? Mau gak? Aku enggak dong. Itu kan wah, itu belajar dari aku. Tapi kalau virus kayak gitu gimana jawaban kira-kira? Kira-kira. Aku kayak gitu, enggak ada. Aku juga masih masa kayak tadi. Tak bisa ya? Tak bisa. Enggak, aku kan orangnya kalau udah satu. Gitu. Setia. Iya. Itu aja tadi cuma parodi kalau aslinya enggak. Enggak. Tapi kalau ya mungkin buat sebagian orang kan ada juga ya yang seperti itu gitu kan. Ada juga yang nggak disuruh aja malah minta gitu kan. Wah itu gimana tuh. Karena kan kadang gini loh, ada yang alasan poligami itu beragam bermacam-macam. Banyaklah dalih orang melakukan itu. Nah tapi aku mau nanya nih sama Habib Usman. Jadi deg-degan aku ditanya gitu sama Ustadz siapa. Deg-degannya karena iya atau enggak nih? Udah, ini aku mau nanya aja jangan tanya aku. Habib Usman, benar gak sih terkadang nih poligami yang salah nih yang dilakukan hanya karena nafsu ya Bib ya. Jadi hubungan suami istri itu bukannya sakinah Bib, tapi malah berpisah Bib. Nah ini menarik nih. Menarik ya Bib ya. Aku mohon penjelasannya Habib Usman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul, poligami adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dan dibolehkan di dalamnya. Dan juga dibolehkan di dalam Al-Quran. Tapi ingat, jangan dijadikan poligami itu sebagai senjata. Ingat, poligami tidak gampang. Poligami tidak mudah. Yang dimana akan menjadikan atau menyebabkan terjadinya perceraian ataupun menjadikan orang tersebut dosa. Ingat, orang ataupun manusia ketika dia poligami itu harus adil. Apabila dia tidak adil, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya miring. Karena apa? Karena dia tidak adil. Orang yang adil ditempatkan dalam surganya Allah. Yang tidak adil berarti zalim. Syaratnya adil, adil waktunya, adil bermalamnya, adil nafkahnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa rubba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Ingat, kalau kita nih disuruh namanya tadi tuh parodinya, nikah lagi, adil kagak nih? Boleh nikah, mau 2, mau 3, mau 4, yang kamu cintain boleh, yang kamu sukain boleh. Tapi masalahnya adil gak? Bisa adil atau tidak? Kalau nggak adil, 1 cukup, 1 nggak habis. Kalau bikin masalah 1 aja udah cukup, bismillah. Insya Allah 1 bahagia berkah. Ingat, banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang bisa kita kerjakan. Bukan hanya poligami. Ada orang yang alasannya sunnah. Lihat, tahajudnya benar gak dia? Kan sunnah. Sunnahnya udah jalanin belum? Apalagi, baca Al-Qurannya udah khatamin berapa kali? Berapa banyak? Rasulullah setiap dalam sholatnya. Rasulullah SAW sehari 1 malam. Rasulullah selalu menghatamkan Al-Quran. Sholatnya sampai malam. Sampai sunnahnya banyak. Kakinya sampai bengkak. Itu sunnahnya Rasulullah. Dia udah jalanin sunnah kayak gitu belum? Duhanya jalan gak? Sedekahnya jalan tidak? Menjaga wudunya gak pernah batal wudu. Selalu wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi. Ini sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Ketika melihat sesuatu, witir, beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Witirnya malamnya tuh, Tapi gak pernah tinggal. Bib, aku Itu mau nanya, sunnahnya Bib. Rasulullah. Kadang ada laki-laki ya Bib ya, dia maksain banget nih pengen poligami nih. Betul. Padahal dia sendiri ini nafkahin keluarganya, nafkahin istrinya aja itu masih banyak kekurangan gitu. Nah istrinya menahan lah, melarang karena takut terjadi kezoliman. Itu bagaimana ya Bib? Cara melarangnya gitu, ngasih taunya gitu Bib. Gini, ketika seseorang, suami ataupun istri mempunyai rumah tangga, ketika istri nih Ustaz Syam, nanti nih kalau ketemu istri, syaratnya cuma 1 deh. Apa tuh? Layanin dengan baik. Istrinya. Penuhi kebutuhan dengan baik. Subhanallah. Bilang sama istri, kamu kalau nikah sama saya, penuhi kebutuhan yang baik. Akhirnya pikiran saya terpenuhin, ya kan? Terfokus, ya kan? Apalagi akhirnya hasratnya tersalurkan. Ya. Makanya penuhilah. Kan hadis Rasulullah, walaupun di atas unta kalau dipanggil datangin. Iya.
penuhi kebutuhan suaminya, insya Berarti- Allah suaminya gak mikir macam-macam. Berarti saling ngasih yang terbaik lah ya. Nah, Jadi ketika sekarang ditanya, ente Iya. udah makan belum? udah. Dikasih makan lagi mau gak? Mau kalau dikasih istri. Aku rakus Iya kan? orangnya. Iya. Rakus. Dikasih makan yang 3 kali mau gak? Mau banget. Mau banget. Karena aku Tapi rakus. udah kenyang belum? Udah. Kalau udah kenyang cukup dong. Udah cukup, ya. Makanya istrinya layani dengan baik. Insya Allah yang nambah sama istrinya, jangan nambah sama orang lain. Masya Betul Allah. gak? Oh ya gitu ya, berarti itu tipsnya ya. Betul. Sehingga tidak adalah kata-kata atau kepikiran untuk poligami itu ya, Dit, ya. Betul. Kalau kita saling ngasih yang terbaik Masya ya, Masya Allah. Tuh jamaah berarti jangan berdalih karena sunnah dari Rasulullah ya Bun ya. Iya, Banyak benar. sunnah-sunnah yang lain ya Bun yang harus Iya, dijalani ya. benar. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah, mengambil kebaikan dari jalan Rasulullah, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah semuanya, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutin lagi yuk. Kali ini guru-guru kita akan membaca pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah dan akan dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah masuk beberapa pertanyaan Habib. Tapi kita pilih 2 insya Allah. Betul. Dan mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya dari sosial media. Langsung Habib ya, izin ya. Habib Ya, yang apa jawab tuh? pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kalau setiap suami ngasih sepenuhnya uang ke istri, tapi selalu ditanyain uangnya habis kemana, buat apa aja. Jadi selama saya nikah 4 tahun ini kan, nikah punya buku catatan tuh setiap mau belanja agar jelas. Tapi giliran suami yang belanja nggak mikir-mikir. Sedangkan kalau saya mau belanja ada aja larangannya. Suka sedih gitu, seakan-akan cuma disuruh pegang duit doang. Padahal bukan untuk istri, bahkan sampai tuh kalau suami marah sampai mendiamkan saya berhari-hari. Kayak jadi musuhan, seolah satu rumah tapi kayak sama orang lain. Mohon dibantu jawabannya, mohon juga untuk diblur namanya. Ini menarik ini. Di blur Iya, namanya, di-blur berarti nggak namanya. kelihatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan Ustaz Syam? Siap Habib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khiyarikum li nisaihim. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah kalian terhadap istri kalian. Penuhi kebutuhannya. Jangan pelit terhadap istri. Kasih. Karena apa? Ketika seorang suami memberikan terhadap istrinya, dia kasih sebagian daripada rizkinya atau dikasih semua rizkinya, itu sodakoh yang besar dan sodakoh yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga istrinya bahagia, nyaman, tenang, tentram. Karena apa? Suami sudah memberikan segala sesuatunya. Kan tahaddu tahabu Ustaz. Dikasih hadiah tambah cinta. Dikasih hadiah lagi tambah cinta lagi. Kasih lagi hadiahnya habis di suaminya. Oh jangan. Kalau suaminya punya rizki nggak apa-apa bismillah. Tapi kalau suaminya nggak punya rizki, istri juga tahu diri. Sehingga apa? Sehingga saling mengerti dan memahamin. Kalau punya alhamdulillah, nggak punya nggak jadi masalah, doakan. Ingat, doakan suaminya biar punya rizki. Dan juga doakan suaminya biar nggak pelit. Dan ingat, sabar. Innallaha ma'a sabirin. Gantian Ustaz Sam. Tapi katanya Bib kalau suaminya pelit banget boleh tuh ngambil duitnya, boleh nggak Bib? Boleh. Boleh. Kalau buat kebutuhan pokoknya. Oh kebutuhan pokok doang, bukan Iya, dia bukan buat perintilan-perintilan. belanja. Oh, Oh, jangan. Subhanallah, takutnya jadi dalil Bib. Ya siap. Betul. Gantian Ustaz Sam. Siap Aneh Habib. nanya. Lanjut pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya, kalau seorang suami yang tidak mau ibadah kepada Allah, dia hanya mengandalkan istrinya. Dan sekarang saat ekonomi jatuh, malah memilih wanita lain yang lebih kaya. Dan meninggalkan anak istrinya. Kalau saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga, apa saya berdosa? 11 tahun saya sudah bersabar Ustadz. Tapi seakan-akan suami makin tidak sadar dan makin bertindak semau dia. Gimana nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya dosa apa enggak, yang ngukur itu ibu. Maksudnya ngukur ibu, yang ngukur itu ibu yang tahu apakah saya ini zalim apa enggak. Atau yang ditanyakan apakah saya berpisah ini adalah termasuk daripada kezaliman atau kefasikan atau suatu dosa. Ibu yang tahu. Karena sebenarnya perpisahan itu kan tidak berdosa, halal, tapi enggak disukai sama Allah.
tapi nggak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak bisa menghalangi karena yang menjalaninya adalah ibu sendiri. Jadi subhanallah, ketika ada seorang suami sudah tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau dekat dengan Allah, tidak bagus lagi hubungannya kepada istrinya, tidak bagus lagi hubungannya sama sosialnya. Maka subhanallah ada satu jalan yaitu perpisahan, tapi kami tidak menyarankannya. Kenapa? Karena memang yang paling bagus untuk disarankan yakni menyambung silaturahim. Namun ketika ibu bertanya ini dosa apa enggak, tentu saja kami juga mengatakan itu tidak berdosa karena sesuatu yang dibolehkan oleh Allah namun sangat dibenci juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau udah bertahan 11 tahun, insya Allah mudah-mudahan bertahan lagi setahun 2 tahun untuk apa? Untuk yang namanya mempertahankan ini berislah istilahnya, memperbaiki lagi, bukan hanya ibu memperbaiki hubungan dengan suami, tapi ibu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuknya. Banyak orang mengatakan istikharah itu hanya untuk memilih jodoh. Enggak juga. Istikharah itu untuk memberikan ketenangan hidup kita. Kenapa memberikan ketenangan hidup? Karena jawabannya pasti sudah dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz Syah. Izin Habib. Berarti istikharah minta petunjuk. Minta Untuk petunjuk. dapat ketenangan. Insya Allah. Tapi ini Habib, pertanyaan selanjutnya. Tapi bukan dari sosial media. Pertanyaan siapa? saya ini. Wah, Masya Allah. Tentang sihir dan guna-guna. Wah, yang mau disihir siapa? Jangan. Oh, jangan. Apakah benar sihir dan guna-guna yang dikirimkan oleh orang yang dengki itu dapat membuat suami istri hilang rasanya, Bib? Hilang rasa kasih sayang dan cintanya. Seketika sampai diibaratkan berstatus suami istri tapi terpisah kehidupannya. Seperti judul kita kan, satu rumah tapi berpisah kehidupannya. Betul. Karena efek sihir yang membuat mereka saling membenci. Apa bisa begitu, Bib? Sihir dan guna-guna. Ini menarik banget. Pasti. Sangat menarik. Mm-mm. Jarang disadari Iya. bahwasanya suami istri itu bahkan ada sampai istilah ilmu keturunan. Ilmu keturunan. Tapi insya Allah Anda jelasin. Jawabannya gampang. Pegang handphone. Ya, ilmu keturunan bisa dihilangkan dengan handphone gitu. WhatsApp semua saudaranya, keluarganya. Di WhatsApp. Nonton Islam itu indah. Oh, di-share dulu. Di-share dulu. Bahwa jawabannya sesaat lagi. Betul. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.